Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang rahasia ya. Masih tentang rahasia, yaitu rahasia yang tersembunyi dalam koneksi kamu dan dia. Jadi untuk kamu yang punya seseorang, entah dia pasangan kamu, sahabat, orang dekat, siapapun dia, yang kamu rasakan entah kenapa ada sebuah koneksi kuat antara kamu sama dia. Kita akan baca rahasia yang tersembunyi di dalam koneksi kamu dan dia. Bisa aja pasangan kamu atau mungkin sahabat atau mungkin orang lain ya. Judulnya adalah rahasia tersembunyi dalam koneksi kamu dan dia. Oke, kita sudah punya judulnya. Kita akan mulai bacakan sama-sama ya. Sebelumnya untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Kita akan langsung mulai baca sama-sama. Oke, sekarang fokus ya. Fokus bayangkan si dia ya. Fokus bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Rahasia yang tersembunyi dalam koneksi antara aku dan dia. Bayangkan si dia ya. Balik fokus, bayangkan si dia ya. Rahasia yang tersembunyi dalam koneksi aku dan dia. Sekali lagi. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, rahasia tersembunyi dalam koneksi aku dan dia. Oke, kita akan baca sama-sama ya. Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan mulai dari 4 buah kartu awal ya, 4 buah cerita. Oke, kita punya 4 buah kartu awal, kita punya 4 buah cerita. Cerita pertama. Kartu yang muncul adalah kartu Wheel of Fortune ya. Ini tentang cerita Jupiter. Untuk kamu yang punya seseorang ya. Seseorang ini bisa aja tadi ya pasangan kamu, bisa orang dekat kamu, bisa sahabat kamu, bisa. Atau mungkin seseorang yang entah kenapa saat kamu bersama dengan dia. Atau saat kamu terhubung dengan dia. Kamu selalu ingin berkembang, kamu selalu ingin maju. Mungkin sehari-hari kamu gak sering kumpul bareng dia. Tapi di saat-saat kamu terkoneksi dengan dia, terhubung dengan dia, kehidupan kamu berkembang lebih baik. Ide-ide lebih baik, lebih bijaksana, lebih positif. Nah, jika ceritanya seperti ini cerita pertama. Nanti kita akan eksplorasi ada rahasia apa yang tersembunyi ya. Selanjutnya cerita yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu 2 cup. Ini untuk kamu yang terhubung sama seseorang di mana ada sebuah komitmen di antara kalian ya. Komitmen ini bisa aja komitmen untuk sebuah hubungan serius atau komitmen untuk tidak membutuhkan status. Apapun itu, pernah ada komitmen yang kalian buat sama-sama. Cerita kedua. Cerita ketiga adalah kartu 8 tongkat. Cerita Merkuri yang berada di Sagittarius ya. Ini untuk kamu yang punya seseorang ya. Dimana seseorang ini kamu sangat yakin. Ke depan nanti kamu pasti akan ada kedekatan sama dia. Mungkin sekarang ya sudah dekat banget atau mungkin sekarang belum dekat tapi kamu punya feel ya. Punya sebuah rasa bahwa ke depan nanti ya dia orang yang akan banyak hadir dalam kehidupan kamu. Nanti kita eksplorasi. Cerita yang keempat, ini cerita tentang King of Wands ya. Ini cerita tentang Leo. Ini untuk kamu yang punya seseorang ya, dimana seseorang ini adalah sosok yang jadi panutan buat kamu. Bahkan mungkin bukan buat kamu aja, tapi jadi panutan untuk banyak orang. Sosok yang kamu jadikan panutan dalam hidup dan entah kenapa ya. Begitu lihat kamu udah srek. Begitu lihat kamu udah nyaman untuk ngikutin dia. Untuk menjadikan dia sebagai panutan kamu. Jika ada sosok seperti ini, cerita keempat. Nanti kita eksplorasi juga. Kita kembali ke cerita yang pertama, seseorang yang membuat kamu melangkah maju lebih baik dalam hidup, semakin bijak, semakin baik.
Rahasia yang tersembunyi dalam koneksi kalian. Kartu pertama ada cerita 7 SWOT ya. Orang ini memang orang yang diberikan oleh alam semesta untuk membantu kamu move on, melangkah dari cerita masa lalu kamu. Berulang kali mungkin kamu berusaha move on dari masa lalu kamu, tapi akhirnya ya kamu kembali lagi menoleh ke belakang lagi. Tapi kehadiran sosok ini membuat kamu untuk bisa melihat ke depan. Sosok ini memang sosok orang yang dipertemukan sama kamu untuk kamu bisa move on dalam hidup kamu. Kartu kedua ada cerita dari Uranus ya, cerita tentang kebebasan, menemukan kebebasan diri. Jika dulu sebelum sosok ini bertemu dengan kamu mengalami kondisi banyak sekali keterbatasan, mau ini nggak nyaman, mau ini nggak bisa, pertimbangan kamu banyak. Tapi kehadiran sosok ini membuat kamu bisa move on dari masa lalu dan kembali bebas. Kembali menjadikan hidup kamu di tangan kamu, bukan diatur oleh orang lain. Kemudian kartu yang ketiga adalah cerita Queen of Swords ya. Bahwa kehadiran dia, rahasia yang tersembunyi dalam hubungan kalian adalah dia adalah sosok yang akan membantu kamu untuk melihat ke masa depan dan melepaskan masa lalu. Cerita Queen of Swords ini menoleh ke masa depan. Memperkuat cerita pertama di mana move on, menoleh ke depan dan menemukan jati diri kamu. Mengambil kembali kontrol atas hidup kamu. Nah, rahasia inilah yang tersembunyi di dalam koneksi kamu sama dia ya. Kita akan masuk ke cerita kedua. Untuk sosok seseorang yang pernah ada sebuah komitmen sama kamu. Kita lihat. Ada rahasia apa yang tersembunyi dalam koneksi kamu dan dia. Ada cerita 7 tongkat. Ini adalah orang yang membuat kamu punya keberanian. Mungkin dia orang pertama. Atau mungkin bukan yang pertama. Tapi akhirnya membuat kamu berani lagi untuk punya komitmen. Orang yang mengenalkan sebuah keberanian sama kamu. Kemudian ada cerita 8 pentacle ya. Ada sebuah kondisi di mana selain berani, dia juga memberikan kamu sebuah energi untuk kamu kembali fokus pada apa yang kamu kerjakan, apapun itu. Kamu menemukan fokus kamu kembali, menemukan keberanian, menemukan fokus kembali. Dan bisa jadi sosok ini adalah sosok yang akan selalu hadir, selalu ada, bahkan di saat paling berat sekalipun dalam hidup kamu. Jika dia memang adalah sosok pasangan kamu yang kamu bayangkan tadi, berarti dia adalah orang yang selalu menemani kamu di kondisi apapun. Namun jika dia bukan pasangan kamu, dia tetap sosok yang akan selalu hadir, bahkan di saat kamu paling berat sekalipun, sosok ini akan hadir, memberikan kamu keberanian, memberikan kamu fokus pada situasi kamu ya. Ini cerita kedua. Kita akan masuk ke cerita ketiga, cerita tentang 8 tongkat ya. Seseorang yang entah kenapa kamu punya feel di masa depan nanti mungkin kamu akan sama dia atau akan banyak kedekatan sama dia ya. Kartu pertama cerita 5 cup ya, ini cerita kecewa masa lalu. Dia adalah orang yang mungkin punya banyak kemiripan dengan orang dari masa lalu kamu, yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Kamu melihat cermin itu di orang ini. Tapi mereka bisa jadi orangnya berbeda, bukan orang yang sama, hanya feel yang sama. Secara mungkin dibilang perasaan suka, mungkin sosok ini ke arah sosok yang lebih banyak sisi nggak nyamannya ya. Cerita King of Cup ini raja yang nggak stabil ya. Orang di masa lalu yang pernah menyakiti kamu, orang yang emosinya naik turun, bikin jengkel, bikin marah. Tapi entah kenapa kamu punya feel ke depan nanti kamu bakal punya kedekatan sama dia. Kartu ketiga yang muncul adalah kartu 3 SWOT ya, cerita Saturnus yang ada di Libra. Ini adalah sebuah kondisi kenapa kamu di masa depan yakin punya kedekatan sama dia. Karena dulu pernah ada sosok yang bikin kamu kecewa dan feel-nya sama orang ini. Maka di masa depan nanti, kamu yang di masa depan bukan kamu yang lalu dan bukan kamu yang sekarang. Kedekatan dengan sosok ini adalah sebuah kedekatan yang diberikan kesempatan oleh alam semesta untuk kamu membreak pola yang lama. Dimana mungkin ada sosok dengan karakter yang mirip, tapi cara kamu merespon sudah akan berbeda sehingga ini akan jadi sebuah pembelajaran untuk kamu bisa melewati tembok batasan kamu yang masih terikat dengan masa lalu kamu. Jadi pertemuan ini memang diberikan oleh alam semesta untuk kamu bisa keluar dari cerita masa lalu.
bahwa ya mungkin dulu pernah dikecewakan, tapi ke depan ada kedekatan dengan sosok ini dan kamu nggak lagi mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu ya. Dan dengan begitu kamu bisa yakin kamu sudah melewati tembok batas kamu yang ada di masa lalu ya. Cerita yang ketiga. Kita masuk ke cerita yang keempat, seseorang yang entah kenapa kamu srek sekali kalau dia jadi panutan hidup kamu. Mungkin saat lihat awal udah senang. Bisa aja ini pasangan, bisa aja orang dekat, bisa aja orang lain. Tapi kamu srek untuk ngikutin dia ya. Ada rahasia apa yang tersembunyi di antara kamu dan dia? Kartu pertama cerita 9 pentakel ya. Ini adalah sosok yang sebenarnya kamu udah lama idam-idamkan dalam hidup. Dan akhirnya alam semesta mempertemukan kamu dengan sosok ini dan kamu melihat cerminan dari apa yang sudah sangat lama kamu inginkan terwujud di sosok ini. Kartu kedua adalah kartu 8 cup ya. Ini cerita saat Saturnus berada di Pisces ya. Cerita kekecewaan, meninggalkan suatu hal yang lama, meninggalkan sebuah hubungan. Sosok ini adalah sosok yang membuat kamu untuk melepaskan. Melepaskan apa? Melepaskan hubungan-hubungan yang melukai kamu. Dan mengajarkan kamu untuk kembali fokus pada diri kamu dan perasaan kamu. Kemudian kartu ketiga ada kartu Devil ya. Ini cerita tentang sisi negatif di dalam diri. Kenapa kamu bisa srek sama sosok ini? Karena sosok ini adalah sosok yang membuat kamu untuk bisa menemukan kembali kekuatan di dalam diri kamu. Kembali fokus pada perasaan kamu dan bisa menguasai sisi negatif di dalam diri kamu. Hal-hal yang mungkin selama ini ya kamu seringkali nyerah dan kalah sama sisi negatif dalam diri. Tapi sosok ini memang hadir diberikan alam semesta untuk membuat kamu bisa belajar. Untuk menerima sisi negatif kamu tetapi tidak terpengaruh oleh sisi negatif kamu. Di sisi yang lain sosok ini mengingatkan banyak hal untuk kamu lebih fokus sama perasaan kamu. Jadi inilah rahasia yang tersembunyi di dalam koneksi antara kamu sama dia ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini tentang rahasia yang tersembunyi dalam koneksi antara kamu dan dia ya. Semoga pembacaan ini membawa hal yang positif untuk para sahabat di sini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.